Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mukarramah dengan NIM 210106113. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan studi etnofarmakologi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah etnofarmakologi yang diampu oleh Ibu Apoteker Ardila Kamaladewi, SFAM, MSFAM. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Sofiatul Mukarramah. Saya mendapatkan tugas yaitu mengenai studi etnofarmakologi dengan mewawancarai responden terkait pengetahuan dan pemanfaatan tanaman obat. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai oleh saya? Bersedia. Oke, kalau boleh tahu Ibu usianya berapa tahun? 50 tahun. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Berasal dari suku Sunda. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Iya. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Daun salam, jahe, kunyit, daun jambu biji, sereh. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Iya. Dari siapa Ibu? Dari orang tua. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga? Iya. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Iya. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Tidak tahu. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Iya. Kalau boleh tahu, apa saja tanaman tersebut dan apa manfaatnya yang Ibu ketahui dari tanaman tersebut? Daun salam untuk mengobati darah tinggi. Daun jambu biji untuk mengobati diare. Apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak menurut Ibu? Iya. Menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Diambil tumbuhannya lalu ditanam batang atau bijinya. Apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Iya, pernah. Sebutkan tanaman obatnya dan digunakan untuk kondisi apa, Ibu? Daun jambu biji untuk diare, daun salam untuk menurunkan darah tinggi. Apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Belum pernah. Apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? Iya. Apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Bagian tumbuhan yang diambil berasal dari apanya, Ibu? Dari daunnya, pertama-tama ambil daun salam, kemudian direbus lalu diminum airnya. Biasanya dalam memakai obat tradisional menurut Ibu, bagaimana khasiat obatnya? Apakah manjur? Iya, manjur. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Tidak. Terima kasih ya Bu Ya, telah sama-sama. bersedia untuk diwawancara oleh saya. Sama-sama. Apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Tahu. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Kayak jahe, serai, sirih, lidah buaya, dan banyak lagi sih. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Tidak, dari sosial media. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Sirih, kayak sirih. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di sekitar pekarangan rumah? Ada. Kalau boleh tahu tanamannya apa dan buat apa gitu manfaatnya? Untuk apa? Lidah buaya, kadang sebagai kompres buat yang bengkak ataupun untuk menyuburkan rambut. Apakah Ibu tahu bahwa tumbuhan obat ini di hutan masih banyak atau
Sepertinya sih masih banyak tumbuhan di hutan. Menurut Ibu bagaimana memperoleh tumbuhan obat di hutan? Kalau sekarang sih banyak yang sudah ada orang yang mencari, udah ada dijual gitu kayak di apotek-apotek herbal. Kalau untuk cari sendirinya kan hutannya juga kadang susah kita, tapi ada orang yang mencari dari hutan nanti dijual di obat-obat herbal, toko obat herbal. Apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Pernah, jadi meminum rebusan jahe, serai, terus kayak sirih merah. Apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Sepertinya sih iya 5. Jahe, serai, kunyit, kayu manis, apa itu namanya teh, sirih, ada lebih dari 5. Apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? Obat ya paling minuman yang buat pagi hari aja, pagi hari yang kayak direbus kayak gitu. Apa ramuan obatnya dan bagaimana langkah-langkah cara untuk meminumnya? Biasanya ibu kan kayak tiap hari tuh untuk agak pegel, badan pegel tuh biasanya ibu suka ngerebus jahe, kunyit, serai, itu biasanya di 2 gelas air dididihin dulu. Nah udah dididih, tidak terlalu mendidih tapi udah hangat baru masukin si obat-obatannya. Itu paling 3 berapa detik lah, langsung di ini. Begitu udah hangat matang, hangat kuku lah istilahnya, dikasih madu sama jeruk nipis, langsung diminum. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu bagaimana khasiat obatnya? Apakah manjur? Ya kalau dari segi manjur tidaknya mah, kalau obat herbal itu enggak cepat, tapi istilahnya mendetoks yang ada di dalam tubuh untuk ngeluarin dulu racun-racunnya dan tidak terlalu cepat seperti obat kimia. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Kalau nanam mah enggak ya, cuman hanya yang ada di rumah aja, lidah buaya. Tapi kalau kayak jahe dan gitu mah beli aja, enggak menanam. Ibu terima kasih Iya. atas waktunya. Sama-sama. Apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat digunakan untuk obat? Banyak. Ada. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Oh iya, kebetulan di halaman ada lidah buaya, kunyit, serai, daun salam, itu. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Bisa dari turun-temurun dan bisa dari pengetahuan dari sosmed juga ada. Kalau turun-temurun dari siapa Ibu? Dari orang tua. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga? Dari orang tua, ya dari tetangga, dari ya sekarang mau ditambah lagi dari sosmed, banyak tuh di YouTube. Iya. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Ada, ada. Seperti kunyit itu bisa dipakai saweran. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di sekitar pekarangan rumah? Membudidayakan banyak mangga, cuman ada ya di pot ditanam, ada. Apa saja tanaman tersebut dan apa manfaatnya yang Ibu ketahui? Oh iya, seperti itu, lidah buaya buat penyakit lambung, kunyit juga sama, kunyit, jahe, itu serai buat lambung juga, itu bisa digodok, diminum airnya. Apakah Ibu tahu bahwa tumbuhan obat di hutan ini masih banyak? Masih banyak katanya di hutan juga. Menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Kalau memperoleh dari hutan mah Ibu masih enggak, tapi cuman ada orang yang suka bikin itu ramuan-ramuan yang dari hutan itu dibikinnya, Ibu tinggal diganti gitu, dibeli kayaknya gitu.
Apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan untuk memelihara kesehatan? Pernah juga, pernah itu seperti lidah buaya sama kunyit, serai gitu mah suka digodok gitu. Lidah buaya juga kan kalau luka diulas gitu sama lendirnya. Apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Oh, ada aja. Nggak lebih dari 5 mah, mungkin ada 3 mah. Apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? Ya kalau itu mah sendiri, buat Apa sendiri. kira-kira apa ramuan obatnya dan bagaimana cara mengolahnya? Oh iya, itu lidah buaya, dari lidah buaya buat ke lambung itu dikupas dulu, terus lendirnya dicuci. Udah gitu dikerok, langsung aja diminum. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu apakah khasiat obatnya itu manjur? Manjur sih manjur, tapi memang prosesnya lama, nggak kayak obat yang biasa di apotek. Iya, kimia mah cepat, kalau ini mah emang sih lambat, kita harus sabar aja. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Iya, itu ada yang di depan itu di halaman, seperti kunyit gitu mah ada gitu, lidah buaya biasa aja serai yang gitu mah ada. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Iya. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai oleh saya? Bersedia. Kalau boleh tahu, Ibu usianya berapa tahun? 45-an. Pekerjaannya Ibu rumah tangga berasal dari suku? Sunda. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Tahu. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Lidah buaya, ciplukan, serai, salam. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Dari bapak saya. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Gak tahu itu. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ya. Apa saja tanaman tersebut dan apa manfaatnya yang Ibu ketahui? Paling lidah buaya buat bahakan rambut, bisa pula buat obat mah gitu, lambung. Menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Masih banyak. Menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Paling di akarnya. Apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Pernah. Obat apa yang digunakan dan pada kondisi apa? Ciplukan buat asam urat, pengetik. Apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan? Ya. Lebih dari 5? Kadang-kadang lah. Apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? Ya. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Kadang manjur, kalau manjur gitu. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Ya. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancari oleh saya? Insya Allah. Kalau boleh tahu, Bapak usianya berapa tahun? 49. Kerjaannya Swasta. wira swasta. Berasal dari suku. Sunda. Apakah Bapak tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat digunakan sebagai obat? Ada. Kalau boleh tahu, apa saja tanaman tersebut yang Bapak ketahui? Seperti jambu biji, yang dulu kan jambu biji yang baru tumbuh, kalau dimakan katanya buat sakit perut, kata orang tua. Lalu lidah buaya, bayi yang susah tumbuh rambutnya suka dipakai lidah buaya. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat yang pertama kali Bapak ketahui berasal dari turun-temurun? Seperti
kunyit, Tahu dari siapa? orang tua. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui dari tetangga? Tidak, Apakah Bapak mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? banyak yang lupa. Apakah Bapak membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ada. Kalau boleh tahu, apa saja tanaman tersebut dan apa manfaatnya yang Bapak ketahui? Lidah buaya, eh, jambu biji. Manfaatnya? Lidah buaya banyak manfaatnya, terutama katanya obat lambung juga. Jambu biji sakit perut, daun biji, daunnya. Daun jambu biji. Apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak menurut Bapak? Jarang-jarang sekarang mah, banyak. Jarang lah. Menurut Bapak, bagaimana memperoleh tumbuhan dari hutan? Suka jadi dibawa, misalkan bisa daunnya, bisa juga sama akarnya juga Terus tanam. apakah Ya. apakah Bapak pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Sekarang tidak. Apakah Bapak menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Tidak. Apakah Bapak membuat ramuan obat sendiri? Iya, pernah. Kira-kira apa itu tanamannya? Seperti jambu biji, langsung dipetik, langsung dimakan. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Bapak, bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Kadang-kadang. Apakah Bapak membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Sekarang tidak. Tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat yang responden ketahui yaitu tanaman jambu biji, salam, sereh, kunyit, jahe, lidah buaya, dan ciplukan. Pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali responden ketahui dari turun-temurun yaitu orang tuanya dan sosial media. Tumbuhan obat yang responden ketahui untuk acara adat yaitu sirih dan kunyit. Sebagian besar responden menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan. Tanaman tersebut terdiri dari yang pertama daun salam untuk mengobati darah tinggi, daun jambu biji untuk mengatasi diare, ciplukan untuk rematik, lidah buaya untuk sakit lambung dan menyuburkan rambut, serta rimpang sereh, jahe, dan kunyit untuk pegal-pegal. Yang pertama ada tanaman lidah buaya dengan nama ilmiah Aloe Vera L. Manfaatnya sebagai antiinflamasi, anti jamur, antibakteri, dapat menyuburkan rambut, dan dapat juga digunakan untuk sakit mah. Organ yang digunakan yaitu daun. Cara pemanfaatannya dengan mengoleskan daging daun pada seluruh bagian rambut ketika keramas, dan juga dapat dibuat jus. Lidah buaya mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, asam folat, dan lain sebagainya. Komponen basa lidah buaya dapat membantu menetralkan dan menurunkan kelebihan asam lambung. Lidah buaya dapat mengobati sembelit karena lidah buaya mengandung senyawa alami yang disebut dengan aloin atau barbaloin. Ini memiliki sifat pencahar. Yang kedua ada tanaman daun salam yang dapat digunakan untuk hipertensi. Organ yang digunakan yaitu daun. Cara pemanfaatannya dengan merebus air dan daun salam hingga berkurang menjadi sekitar 1 gelas. Kemudian saring rebusan untuk memisahkan daun salamnya. Minum air rebusan daun salam secara rutin 1-2 gelas sehari.
Selain sebagai bumbu masak, daun salam sebenarnya memiliki khasiat sebagai kesehatan, yaitu untuk penyakit diabetes, radang lambung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Kandungan mineral yang ada pada daun salam membuat peredaran darah menjadi lebih lancar dan mengurangi tekanan darah tinggi. Daun salam juga mengandung minyak esensial, eugenol, dan metal kafikol serta etanol yang berperan aktif sebagai jamur dan bakteri. Menurut Devriani, mengonsumsi rebusan daun salam sebanyak 2 kali sehari selama 1 minggu berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Tanaman jambu biji dapat dimanfaatkan untuk diare. Organ yang digunakan yaitu daun. Cara pemanfaatannya dengan merebus 10 lembar daun jambu biji dengan 2 gelas selama 10 hingga 15 menit. Air rebusan kemudian diminum. Daun jambu biji bermanfaat sebagai pengawet alami dan antioksidan diare, batuk, demam berdarah. Buah pada tanaman ini memiliki serat yang tinggi, kaya akan vitamin C. Warna merah pada daging jambu biji menandakan kaya akan vitamin A untuk antioksidan dan kesehatan mata. Tanaman ciplukan dengan nama ilmiah Physalis angulata L dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit asma, ginjal, penyakit kandung kemih, hepatitis, asam urat, radang, kanker, masalah pencernaan, dan diabetes. Organ yang digunakan yaitu buah. Cara pemanfaatannya yaitu dapat dimakan langsung dan dapat juga dijadikan sebagai campuran salad buah dan dijadikan sebagai minuman smoothies. Ciplukan mengandung nutrisi tinggi dan antioksidan. Buahnya mengandung vitamin A, B, C, B-karoten, fosfor, dan zat besi. Ekstrak buah menunjukkan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antihepatotosik. Sangat baik digunakan sebagai bahan dasar produk antidiabetes dan antihipertensi. Kemudian ada tanaman serai, jahe, dan kunyit. Organ yang digunakan yaitu rimpang. Cara pemanfaatannya, rimpang, serai, kunyit, dan jahe dipotong kecil-kecil kemudian direbus dengan air rebusan lalu diminum. Kemudian serai ini memiliki 2 senyawa utama yaitu sitral dan geranial yang memiliki manfaat antiinflamasi dan menjaga kekebalan tubuh. Kemudian jahe mengandung gingerol yang dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri. Jahe juga dapat mencegah radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Jahe mengandung antiinflamasi dan antioksidan yang dapat memperkuat kekebalan tubuh. Kemudian ada kunyit. Kunyit ini terbukti mengandung kurkumin yang paling tinggi dan memiliki kemampuan farmakologis seperti antibakteri, anti radang, antioksidan, anti kanker, anti HIV, dan anti parasit. Berdasarkan hasil studi etnofarmakologi, dapat disimpulkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait tanaman obat dan tanaman obat yang digunakan responden untuk pengobatan manfaatnya sesuai dengan studi literatur. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.